Nah, kita lihat lagi. Nah, Pak Tamrin sini ada diorama. Nah, ini ya. Beliau ketika pidato di Gemenstrat, Dewan Kota Praja, seperti ini ya. Apa yang tergambar di sini adalah keteguhan, ketulusan Muhammad Husni Tamrin, mau yang ingin memajukan rakyat pribumi. Karena dulu penduduk Batavia itu kan dikelas-kelaskan. Eropa, Asia Timur, kemudian Tionghoa. Nah, orang pribumi di posisi paling bawah sekali, seperti itu. Di sini dan lagi kecakapannya dalam menyampaikan ide-ide dan gagasan itu hampir pidato-pidatonya, ide dan gagasannya jarang ditolak gitu loh. Kalau kata sekarang artinya bulat, diterima bulat oleh pemerintah Belanda, seperti itu. Nah, kalau ini adalah tokoh-tokoh Betawi. Di sana ada ini Ismail Marzuki. Ismail Marzuki komposer lagu-lagu perjuangan. Ya, ini adalah salah satu murid yang belajar di rumah ini dulu. Jadi rumah ini selain sebagai kongres dan juga tempat belajar rakyat. Jadi tempat perguruan rakyat. Yang ngajar siapa? Yang ngajar adalah guru-guru dokter-dokter lulusan Stovia. Ya, jadi tahun berapa itu kan Belanda memberlakukan politik etis. Ya, artinya balas budi, berhasil tanam paksa. Kemudian di bidang pendidikan, irigasi, ekonomi, Belanda melakukan perbaikan, artinya seperti balas budi, menyekolahkan orang-orang pribumi, tapi juga tidak semua orang pribumi. Artinya pilih-pilih, yang bangsawan, yang seperti itu, yang Indo-Belanda kayak gitu ya. Nah, mereka yang ngajar-ngajar adalah lulusan dari Stovia seperti Dr. Sarjito, Dr. Sarip Muhammad Najib, kemudian Purbacaraka juga mengajar bahasa, Agus Salim mengajar, Kiai Haji Agus Salim mengajar agama, ada yang mengajar ilmu pengobatan, Dr. Sarjito ilmu kedokteran. Nah, ini ada tokoh-tokoh Betawi seperti Entong Gendut. Karena museum ini kan jenisnya museum khusus yang hanya, walaupun di sini banyak tokoh, tapi kita hanya menyimpan nilai sejarah berkaitan dengan Muhammad Husni Tamrin khusus ya. Jadi sini ada tokoh-tokoh Betawi karena beliau juga pendiri perkumpulan kaum Betawi. Nah, kita di sini sekarang. Di sini ada juga diorama ketika Pak Tamrin digeledah rumahnya. Ya. Jadi tahun 1941 tanggal 5 Januari sepak terjang Pak Tamrin di Pokstrat maupun di Gemenstrat ataupun di organisasi-organisasi politiknya itu menuai kecurigaan Belanda. Ya, jadi berkaitan dengan itu pada malam tanggal 5 itu beliau digeledah rumahnya oleh polisi-polisi Belanda. Ya, terkait dengan dokumen-dokumen yang dianggap mencurigai. Akhirnya beliau dijadikan tahanan rumah. Beliau sedang lemah pada saat itu juga karena lelah saja sebenarnya karena banyak rapat kongres. Bukan ya. Sakit parah ya, tadinya ya enggak, hanyalah kelelahan, kemudian akhirnya dijadikan tahanan rumah. Inilah yang penyebab beliau menjadi sakit. Karena diisolasi, tidak bisa ditengok, tak kabel telepon diputus, seperti itu. Di rumah ini beliau tinggal ini rumahnya di sawah besar. Karena yang digeledah waktu itu ada rumahnya digeledah dengan keluarganya, dengan anaknya juga, anak angkatnya itu Ibu Dejubeida dan istrinya. Anaknya ini memiliki berapa anak? Ngangkat anak. Satu perempuan. Dia tidak punya anak. Tapi berarti sampai akhir hayatnya tidak punya. Tidak punya. Kandung. Nah, akhirnya pada tanggal 11 Januari beliau mengembuskan napas terakhirnya. Ya. Nah, dikebumikan di Taman Makam Karet Bifak. Itu yang di bawah flyover Tanah Abang itu, ya. Ya. Mau nanya sedikit lagi tentang ini. Sebelumnya juga polisi Belanda menuduh beliau ini sebagai bekerja sama dengan Jepang alasannya. Makanya alasan penggeledahan ini. Gitu. Ya.
ya ada kecurigaan terkait dokumen-dokumen terhadap dokumen-dokumen survei ekonomi dan lain-lain, karena pada saat itu juga kan produk-produk Jepang itu tahu sudah masuk ke Indonesia dari tahun 1930-an sudah masuk ke Indonesia. Ya, Pak Tamrin ini menyambut baik itu karena memang produk Jepang murah dan mudah dijangkau, mudah dibeli. Daya beli masyarakat yang rendah dengan adanya produk-produk dari Jepang ini kan bisa dibeli, orang pribumi bisa belanja. Tidak yang mahal, kalau punya barang-barang Eropa kan mahal. Terus dimonopoli juga ya? Ya, terkait itu kemungkinan, makanya ini menyebabkan kecurigaan polisi Belanda. Sebenarnya bukan Pak Tamrin saja yang digeledah, ada Dawas Dekker. Dawas Dekker yang pada saat itu juga bekerja di kamar dagang Jepang ya, Kadin. Kamar dagang Indonesia ya. Kamar dagang Jepang di Batavia juga digeledah. Seperti itu. Terus isunya kan kalau yang dari versi Belandanya beliau mati karena bunuh diri ya. Saya sendiri tidak yakin beliau bunuh diri. Nah, dan yang versi lain yang lebih kuat itu beliau itu meninggal dibunuh sama polisi Belanda ya. Ini ada versi yang saya baca di buku ya. Kalau adik-adik juga mau bukunya, nanti saya bisa tunjukkan referensinya. Jadi dokter terakhir yang melihatnya adalah dokter pribadinya. Jadi menurut referensi adalah dokter terakhir yang melihatnya adalah yang memeriksanya, karena tadinya kan selama itu tidak boleh ditengok, begitu sudah 4 harian lah baru dokternya bisa memeriksa. Nah, tiba saja habis itu Dr. M.H. Tamrin meninggal. Jadi ada kemungkinan tapi gitu ya? Saya kurang tahu, tapi versi lain kemarin saya kedatangan keluarga M.H. Tamrin. Jadi kan dia ada anaknya nih. Anaknya itu terpisah kayak terpisah sekat gitu ya rumahnya gitu. Iya. Ini menurut cerita beliau ini keluarga. Jadi menengok ketika itu sebenarnya dokter pribadinya itu bukan dokter pribadinya, tapi dokter lain. Tapi bukan dokter lain, tapi bukan orang Belanda. Mungkin suruhan Belanda, ya. Jadi bukan dokter pribadinya, suruhan lain. Iya. Tapi setelah itu tiba-tiba setelah keluar memeriksa, keluar semua dan Pak Tamrin tahu-tahu udah meninggal gitu. Iya. Habis diperiksa, iya. Jadi dua versi buku yang saya baca, menurut versi buku itu dokter pribadinya terakhir yang melihat, tapi menurut saksi keluarga bukan dokter pribadinya, tapi mungkin dokter suruhan Belanda pada saat itu. Iya. Yang sengaja disuruh untuk saya kurang tahu dibunuh atau enggaknya. Tapi selepas itu kan janggal, ada kejanggalan. Tiba-tiba saja keluar semua dan Pak Tamrin sudah tidak sudah meninggal. Soalnya kan saya pribadi kan orang Betawi asli ya. Kalau dari sisi psikologi ya, orang Betawi itu memiliki keislaman yang kental. Gitu. Ya. Dan orang Betawi itu sangat jarang sekali melakukan bunuh diri gitu. Iya, makanya. Istilahnya kalaupun dia sampai stres-stresnya nggak bakal sampai bunuh diri gitu. Terus sama secara logika kalau misalkan M.H. Tamrin itu bunuh diri, kenapa dia memperjuangkan pada saat itu berjuang di Volkskrad untuk Indonesia gitu kan? Pasti kalau dia dalam kondisi stres segala macam, tentunya beliau tidak akan melakukan itu kan? Begitu. Lagian di usianya yang begitu muda, maksudnya ya, masih belum perjuangan sedang ininya lagi kalau katanya berkobar-kobar ya, semangat dan hampir menggapai gitu, hampir menggapai. Tapi kan memang ya kecurigaan dan yang udah ya begitulah Belanda. Jadi kalau adik-adiknya mau ada referensi ya, saya ada bukunya. Ya. Jadi saya ada ini di perpustakaan tuh ada. Nanti kita lihat. Boleh. Ya ada dua versi. Jadi banyak menurut Nah, ini juga ada beberapa organisasi tahun 1928. Nah, rumusan Sumpah Pemuda juga di sini. Rumusan Pemuda mungkin. Oh iya. Rumusan Sumpah Pemuda juga di sini dirumuskannya. Lagu Indonesia Raya diuji cobakannya di sini
gedung ini nilainya besar. Makanya saya bilang ada di tengah pemukiman yang sulit diketahui oleh, padahal ini rumah ya luar biasa makna kebangsaannya. Kalau saya karena saya juga kan baru setahun ya, tadi saya di Museum Sejarah Jakarta ya gitu, begitu masuk ke sini kemudian bertugas sini, saya kayak ikut merasakan gimana dulu, seolah-olah itu gegap gempitanya, dinamikanya, perjuangan melalui perjuangan yang sudah bukan lagi dulu dengan fisik ya, sudah mulai kesadaran, mulai melalui jalur pergerakan. Nah ini adalah dipan terakhir Pak Tamrin, dibaringkan di sini untuk terakhir kalinya. Oh, jenazahnya ya, sini yang sebelum kemudian dikebumikan di Taman Makam Kardipak dan diangkat oleh ini kereta jenazah. Ini replika, aslinya ada di Museum Prasasti. Ini aslinya ada di Museum Prasasti. Kenapa Pak Tamrin bisa menggunakan ini? Karena beliau ya anggota dewan, bekerja di pemerintahan Hindia Belanda. Nah ini tadi nih, lapangan PJ ini adalah gagasan Pak Tamrin yang diperjuangkan dengan keras di dewan. Jadi dia udah kalau pulang kerja suka berusukan ke kampung-kampung, melihat mungkin ya kampung kotor, becek. Gagasan-gagasan inilah dia memperbaiki jalan-jalan kampung. Ini kalau zaman Ali Sadikin namanya proyek MHT ini, proyek Muhammad Husni Tamrin. Ya, ini juga PDAM perusahaan air minum Pejompongan yang sekarang jadi PAM ya, PT PAM ini pengadaan air bersih untuk rakyat pribumi juga pada saat itu difokuskan, dan juga pintu air Manggarai untuk menanggulangi banjir Kanal Timur juga. Ini yang stadion PJ-nya nih. Ya. Lapangan masih ada juga juru kuncinya masih kayaknya. Ya inilah orang Betawi bilang lapangan PIJ. Jadi dulu juga olahraga sambil berpolitik juga sini. Tokoh-tokoh seperti Bung Karno dan lain-lainnya itu main bola ini di sini ya. Dan ini stadion PIJ yang sekarang jadi cikal bakal Persija. Football Indonesia. Ya, namanya ini bahasa Belandanya. Saya malah ada riwa tahun 1928 dia. Ini juga di depan agak mulut gangnya itu tidak ada pelang. Iya, yang dijalani ya museum ini. Dulu ada, tapi mungkin kegerus zaman. Maksudnya karena mungkin belum kita sudah mengajukan sih sebenarnya tanda apa kayak gitu ya buat menunjukkan kalau tengah sini ada museum. Jadi begitu orang lewat kan jadinya tahu gitu. Iya, tahu. Ya kita ya begini, alternatif kita ya melalui medsos. Kadang UP Museum Kesejarah Jakarta itu ada Instagramnya ya, jadi situ kita bisa lihat informasi-informasi seputar museum di bawah naungan UP MKJ, Museum Kesejarah Jakarta. Nah ini adalah dua replika Wage Rudolf Supratman. Aslinya ada di Museum Sumpah Pemuda. Iya. Di mana lagu Indonesia Raya dulu di sini sering dibawakan oleh Pak Wage. Kalau selesai rapat itu dinyanyikan dan diuji cobakan untuk di Sumpah Pemuda. Event Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah ini cantik nih istrinya nih. Ini Arwati, orang Sunda, orang Bogor, orang Sukabumi, Bogor ya, pokoknya orang Jawa Barat. Nah ini Pak Tamrin. Tapi yang anak-anaknya itu sampai sekarang masih ada? Sudah nggak ada ya kayaknya ya. Nah, kemarin sih sudah nggak ada, Pak masih ada ya. Kemarin ada anaknya Ibu Pak siapa ya lupa aku. Nah anaknya itu ada yang Bu Dien Cokro Prano itu yang duta besar Ekuador. Itu anaknya Ibu Juju Beda. Iya. Anak angkatnya. Berarti cucunya Pak Tamrin ya. Duta besar Ekuador. Nah ini kongresnya yang tadi saya sebut, Kongres Rakyat Indonesia yang dihadiri oleh tokoh-tokoh politik se-Indonesia, tokoh-tokoh politik pergerakan se-Indonesia. Iya, disinilah yang tadi saya sebut menetapkan 3 hal yang sampai saat ini masih kita bangga-banggai dan kita kagumi. Bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, dan bendera merah putih. Iya.
Ya, gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau yang di sebelah sana itu foto-foto. Ya, itu di lorong juga ada foto-foto repro juga, itu ya seperti Ismail Marzuki dan kelompok musiknya. Ada juga ada Malik sebelah sini, mau dilihat? Boleh. Boleh. Nah ini. Ya ini hanya ini aja. Sebenarnya foto-foto repro ini hanya untuk mempertegas alur cerita. Asli koleksi yang asli itu ya tadi itu yang memorabilia ada radio Philip itu dan kursi-kursi perabotan milik Muhammad Husni Tamrin. Ya, alhamdulillah telah selesai kunjungan kita di Museum MH Tamrin ini. Semoga hasil dari penelitian kita dan apa yang telah diterangkan oleh pemandu dapat teman-teman pahami dengan mudah. Ya, terima kasih Bu ya, karena sudah dipandu. Bermanfaat, ya.